pada manga One Piece chapter 1086 menjadi chapter pertama yang memperlihatkan Im-sama memberikan informasi yang penting. Karena selain dikonfirmasi oleh Raja Cobra, kalau Inu merupakan nama yang diketahui menjadi salah satu dari 20 orang yang menjadi perwakilan dari 20 kerajaan yang beraliansi. Salah satunya memiliki nama Imu yang sama dengan nama orang yang menduduki tahta kosong itu. Belum bisa dipastikan memang sebenarnya apakah perkataan Raja Cobra itu berarti Im-sama merupakan orang yang sama dari era Void Century. Karena bukan enggak mungkin nantinya Oda Sensei malah sengaja membuat kita berpikir seperti itu. Walau memang ada indikasi Im-sama itu orang yang sama dengan Imu dari 20 aliansi kerajaan pendiri. Selain itu, Im-sama juga mengatakan kalau tersebarnya batu poneglyph merupakan kesalahan dari Ratu Lily. Tetapi Im-sama juga mencurigai jika hal tersebut merupakan kesalahan yang disengaja. Im-sama juga mengatakan kalau Bang Sadi merupakan musuh dari 20 aliansi kerajaan pendiri pemerintah dunia. Masih di chapter yang sama, Im-sama bertanya pada Raja Cobra, siapa nama asli dari Ratu Lily? Dan Raja Cobra pun mengatakan bahwa nama lengkap dari Ratu Lily adalah Nefertari di Lily. Saat itulah kecurigaan Im-sama pun akhirnya terbukti. Ternyata penyebaran batu poneglyph memang sudah direncanakan oleh Nefertari di Lily. Inilah yang membuat semua hal menjadi semakin menarik untuk dibahas. Lalu bagaimana cara Ratu Lily menyebarkan batu poneglyph? Ratu Lily memilih untuk tidak ikut pergi ke atas Marijoa karena dirinya sudah menyusun sebuah rencana. Sejak kekalahan Joy Boy dari 20 aliansi kerajaan, makanya dia memilih untuk kembali menetap di kerajaan Alabasta. Akan tetapi, seperti yang kita ketahui dari Raja Cobra, kalau di chapter 1084 dijelasin ternyata Ratu Lily tidak pernah sekalipun pulang ke kerajaan Alabasta. Lalu sebenarnya kemana Ratu Lily pergi untuk menjalankan rencananya? Kemungkinan tempat yang menjadi tujuan kepergian dari seorang Nefertari di Lily ialah kerajaan Wano Kuni. Mengapa negeri Wano yang menjadi tempat tujuannya? Pada chapter 818 kita mengetahui klan Kosuki telah dikonfirmasi merupakan klan yang memahat batu poneglyph. Jadi bisa kita bayangkan kalau Ratu Lily meminta kerajaan Wano yang juga merupakan bagian aliansi dari kerajaan kuno terdahulu untuk membuat sebuah batu yang tidak bisa dihancurkan. Dan menggunakan batu itulah mereka akan menceritakan bagaimana sebenarnya sejarah dunia yang asli terjadi. Karena Ratu Lily sendiri sudah mengetahui kalau pihak aliansi 20 kerajaan yang memenangkan pertarungan dan mereka yang akan memimpin dunia ke depannya, serta orang-orang di masa depan tidak akan mengetahui sejarah yang sesungguhnya. Seperti yang dikatakan Im-sama pada chapter 1086 kemarin, di masa sekarang bahkan orang-orang yang menyandang nama Di tidak mengetahui arti dari nama mereka. Ada beberapa teori yang mengatakan bahwa poneglyph bisa tersebar karena ulah pengguna buah iblis. Seperti yang kita tahu, buah iblis merupakan salah satu konsep kekuatan utama di dunia One Piece. Ada banyak sekali jenis kekuatan buah iblis. Salah satunya yaitu bisa memindahkan sesuatu dengan cepat. Buah iblis yang mungkin bisa memindahkan poneglyph sepertinya Nikyu-Nikyu no Mi, Wapu-Wapu no Mi, dan Yami-Yami no Mi. Kemudian teori selanjutnya adalah Poseidon yang memindahkan dan menyebarkan poneglyph. Seperti yang kita tahu, Poseidon itu salah satu dari 3 senjata kuno. Poseidon memiliki kemampuan yang bisa memerintahkan Seeking yang ukurannya sangat besar serta jumlahnya yang banyak. Poseidon ini punya hubungan baik dengan Joy Boy. Besar kemungkinan ketika Joy Boy dikalahkan saat itu, Lily meminta tolong kepada Poseidon saat itu untuk mengarahkan Seeking dan menyebarkan poneglyph. Teori berikutnya adalah Sunisa yang memindahkan poneglyph. Sama seperti Poseidon, Sunisa juga memiliki hubungan dekat dengan Joy Boy. Ukuran tubuh Sunisa juga sangat besar, dan pastinya kekuatan yang ia miliki tidak main-main. Kemungkinan Lily bekerja sama dengan Sunisa untuk menyebarkan poneglyph ke seluruh dunia.
Tujuannya supaya Joy Boy di masa depan bisa mengetahui kebenaran sejarah di masa lalu dan bisa mendatangkan Fajar ke dunia. Dan nggak sampai di situ aja rencana dari seorang Nefertari di Lili. Pada masa lalu, negeri Wano ternyata belum dikelilingi oleh tembok, seperti yang dijelasin pada chapter 1055, di mana keberadaan dari Pluton juga disembunyikan di bawah laut dan terkubur bersama negeri Wano Kuni. Dari situ seharusnya bisa kita tarik kesimpulan kalau Ratu Lili merupakan orang yang mengusulkan untuk menyembunyikan senjata kuno Pluton di Wano Kuni. Pasalnya kita tahu kan, di Alabasta sendiri terdapat sebuah batu poneglyph yang menunjukkan tentang lokasi dari senjata kuno Pluton. So, masuk akal rasanya kalau semua ini memang sudah direncanakan sebelumnya. Sehingga Ratu Lili hanya berpesan kepada penerusnya untuk menjaga batu poneglyph tersebut. Karena tanpa adanya batu poneglyph yang menunjukkan tempat tersembunyi senjata kuno, maka akan sangat sulit untuk menemukan senjata kuno itu sendiri. Nah, untuk menyempurnakan rencana Ratu Lili dalam menyembunyikan senjata kuno Pluton, negeri Wano Kuni terpaksa ditutup karena dengan menutup negeri Wano Kuni dan mengubur senjata Pluton di bawahnya, negeri Wano jadi memiliki pertahanan negara yang sangat kuat, sehingga akan sulit ditembus karena arus dan dinding yang mengelilingi negara mereka. Alhasil, semua rencana yang coba dilakukan oleh Nefertari di Lili tentunya nggak lain hanya untuk mendukung apa yang akan dilakukan oleh The Next Joy Boy di masa depan. Maka dari itu, untuk mempermudah itu semua, Queen Lili rela untuk mempersiapkan segala rencana untuk pertarungan para penyandang Namadi yang akan datang, dengan harapan mereka semua bisa mendatangkan Fajar di dunia ini. Wow, gimana? Cukup dengan 2 chapter aja kita bisa mendapatkan banyak sekali informasi yang sangat menarik. Kemudian, peran seperti apa yang akan dipegang oleh Vivi dan Sabo ke depan? Karena keduanya memiliki informasi yang sangat penting. Apalagi Vivi sendiri kondisinya sedang bersama Wapol, yang mana Wapol sendiri ikut menyaksikan dan tahu apa yang terjadi di ruangan tahta kosong. Selain itu, Wapol juga akan menemui Morgan untuk menyampaikan informasi tersebut. Apa yang bakal terjadi jika Morgan sampai mengetahui informasi tersebut? Sudah pasti hal itu akan mengguncang seluruh dunia One Piece. Oke, kayaknya cukup segitu aja ya buat konten kali ini. Bagi kalian yang ingin mengeluarkan unek-uneknya atau mempunyai teori lain, tulis saja di kolom komentar ya. Bye-bye.